Kalau di lingkup perguruan Pak, Iya. Immanuel, kita melihatnya Merdeka Belajar ini sebagai sebuah kendala atau kita melihatnya itu sebagai sebuah peluang, Saudarahan Pak? Sebenarnya konsep yang Merdeka Belajar yang sudah dicanangkan oleh Kemendikbud mengharapkan siswa ini mampu untuk menunjukkan kemampuan minimumnya ya, dalam literasi maupun dalam numerik. Misalnya konsep bukan lagi siswa mendapat nilai, tetapi bagaimana siswa mampu berpikir secara kritis. Ya, jadi ini konsep Merdeka Belajar yang dimaksudkan, jadi mengarahkan kepada siswa untuk berpikir menjadi seorang yang kritis untuk menggunakan kemampuan kognitifnya. Misalnya sebagai contohnya di bidang literasi, ya. Kalau di bidang literasi ini diharapkan, yang lama itu mengharapkan menghafal dan menerapkan materi yang dibaca, tetapi dalam konsep AKM, dalam Merdeka Belajar ini siswa diharapkan berpikir secara logis, ya, berpikir secara logis, mengabstraksikan maksud dan tujuan materi. Demikian juga untuk pelajaran-pelajaran yang numerik, baik fisika, kimia, itu juga seperti itu. Jadi kita melihatnya itu sebagai sebuah potensi peluang ya Pak? Potensi peluang, Mas. Potensi peluang yang benar-benar merdekakan kepada peserta didik kita. Seperti itu. Sedangkan kalau kita bicara persoalan pendidikan, apa persoalan saat ini Pak? Yang persoalan pendidikan ya di masa pandemi ini, buat kita yang ada di kota, masa daring ini mungkin tidak terjadi kendala ya Mas ya. Nah, karena jaringan yang ada, listrik yang sudah cukup, tetapi kalau bagi yang di daerah-daerah yang di sana, jauh di sana, mungkin hal-hal yang berkaitan dengan daring ini menjadi sebuah kendala yang cukup tinggi ya. Di satu sisi mereka tidak mempunyai tidak ada sinyal atau gangguan sinyalnya dan sebagainya ya, kalau di kota ya mungkin ya lancar-lancar saja, seperti itu. Kan ya. Kalau pola belajar di PKMI Pak di masa pandemi ini Pak? Kami menerapkan pendidikannya yang dilakukan secara daring. Ya, dari baik daring ini ada yang kami berikan kepada guru mata pelajaran masing-masing, bisa melalui WhatsApp, Google Classroom, Google Meet, dan yang artinya apa yang luring pun juga ada. Ya. Jadi selain daring, karena memang kalau anak-anak TK mungkin ya yang anak TK yang dari gitu, kalau misalnya kita lakukan secara daring ya mungkin tidak, tapi bisa secara luring dan pemberian tugas. Ada juga seorang yang karena handphonenya dibawa oleh orang tuanya untuk kerja, berarti mereka harus home visit lah, mungkin seperti itu, datang ke rumahnya untuk. Nah, itu pada intinya baik dari playgroup, TK, SD, SMP, SMA, kendala kami satu sisi guru memang harus belajar yang tadinya mungkin tidak menggunakan cara-cara seperti itu, namun di saat yang seperti ini kita memang harus memberanikan diri untuk belajar, mungkin seperti itu. Kalau sejauh ini Pak, pola belajar yang dari guru ke siswa itu seperti apa kita Pak menerapkannya? Menerapkannya kita selalu dengan daring Mas. Nah, jadi Google Zoom, tidak Zoom. Jadi makanya pada saat guru mendapatkan jadwal untuk mengajar, kami instruksikan ngajarnya dari kelas. Nah, silakan mereka di kelas masing-masing dengan menggunakan metode silahkan. Tapi pada intinya kami tatap muka. Tatap muka dalam arti komunikasi, tidak memberikan tugas searah. Artinya benar-benar proses belajar mengajar, bukan pemberian tugas. Kalau pemberian tugas kerjakan soal ini, dikumpulkan ini, enggak. Tapi benar-benar mereka melakukan kegiatan belajar mengajar, walaupun melalui streaming dan sebagainya. Ada yang cara dengan menggunakan video dan sebagainya, ya guru-guru lah kreatifnya masing-masing guru mata pelajaran. Lebih interaktif ya Pak ya? Iya, interaktif ya. Gitu. Kalau kita melihatnya dari luar aspek kegiatan belajar mengajar, interaksi kita ke murid seperti apa Pak?
Interaksi kita ke murid sejauh mana melalui situasi yang saat ini, ya bagi kami guru-guru yang melakukan pembelajaran melalui daring ini menggunakan perangkat-perangkat yang dan menyadari yang sebenarnya ya, pembelajaran yang terjadi dimanapun juga ya. Dari situ maka bisa dinyatakan bahwa empati kepada guru yang terjadi mungkin belum ada, guru kepada siswa, guru kepada orang tua dan sebagainya, ini menyadari pendidikan itu bukan sesuatu yang hanya dilakukan di sekolah saja ya, tetapi pendidikan yang efektif itu membutuhkan kolaborasi lah ya, kolaborasi yang efektif dari 3 hal itu, baik guru, siswa maupun orang tua ya. Tanpa kolaborasi itu pendidikan ya mungkin kurang efektif. Nah, jadi kami tetap melibatkan stakeholder yang ada di sekitarnya gitu. Pendekanannya orang tua ini kita harapkan seperti apa, Pak? Yang kami harapkan ya orang tua bisa minimal mendampingi ya, karena di situasi seperti ini Mas, pada saat guru sudah siap, teman-temannya sudah siap, kadang-kadang anak masih tidur. Nah, jadi peran orang tua ya memang harus komunikasinya di grup masing-masing wali kelas itu, Bapak Ibu nanti jam 8 ada Zoom, silakan dibangunkan. Nah, mungkin seperti itu. Jadi peran orang tua ya cukup tinggi Mas dalam hal ini, walaupun di jenjangnya SMA, apalagi yang SD SMP yang mungkin masih butuh pendampingan secara khusus ya, seperti itu. Jadi peran orang tua pun ya cukup tinggi untuk pendampingan ini. PR lebih ke karakter muridnya, memang kepada karakternya ya. Berbicara karakter Pak, belakangan kan ada yang digaungkan yakni pendidikan karakter, pendidikan yang lebih menekankan aspek afektif daripada kognitif. Nah, itu kita melihatnya seperti apa ya Pak ya? Pendidikan ke karakter ya. Karakter artinya begini Mas. Pendidikan yang menjadi gini, pendidikan karakter, pendidikan moral ya, atau moral lah ya, seperti itu ya karakter. Jadi karakter atau moral adalah usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memberdayakan potensi peserta didik, baik guru maupun orang tua. Ini membangun pribadinya yang menjadi individu yang benar-benar bermanfaat ya, individunya diri sendiri bermanfaat bagi diri sendiri dan juga bagi lingkungannya. Jadi kita tidak hanya mengandalkan nilai, tetapi mengoreksi kepada dirinya sendiri. Oh, kamu harus seperti ini, nanti pada akhirnya kamu akan menjadi dirimu sendiri yang benar-benar mempunyai arti buat dirimu dan juga buat lingkungan di sekitarnya. Mungkin seperti itu kira-kira pengertian karakter atau moral lah, mungkin seperti itu. Kalau kita berbicara secara spesifik Pak nih di perguruan, orientasi kita terhadap pendidikan itu seperti apa ya Pak? Seperti konsep atau mungkin visi, misi, dan apakah itu sudah kita nilai optimal Pak? Jadi Yayasan PKM Immanuel Bandar Lampung ini mempunyai visi menjadi lembaga pendidikan Kristen yang terbaik di Lampung, kan seperti itu. Nah, konsep yang kami berikan adalah pendidikan yang holistik ya. Ya, holistik bukan hanya berfokus pada pendidikan pengetahuan saja, tetapi juga mengenai moral, mengenai etika, mengenai karakter dan aspek-aspek kehidupan lainnya. Nah, dari situ, dari visi dan misinya itulah yang pada akhirnya mengajarkan interaksinya kepada yang lain untuk menjadi lebih bermanfaat. Itu kira-kira konsepnya. Kalau kita balik lagi Pak ke Hardiknas, sumbangsih apa sih Pak yang akan PKM Immanuel tingkatkan untuk mendukung suksesnya pembangunan pendidikan khususnya di Lampung Pak? Kita sebagai masyarakat ya, sebagai masyarakat belajar itu memang sebuah hal yang penting ya. Namun demikian kesehatan betapa pentingnya juga buat kita semuanya. Kebersihan, norma,
kemanusiaan dalam masyarakat kita timbulnya empati. Nah, timbul rasa empati. Nah, timbulnya solidaritas dengan masyarakat kita pada saat seperti COVID-19 ini. Ya, pada COVID-19 ini merupakan suatu pembelajaran yang harus kita kembangkan. Ya, yang harus kita kembangkan. Jadi peran sekolah kita di Lampung ini, ya paling tidak kami ikut mencerdaskan kehidupan bangsa di saat-saat yang krisis pandemi seperti itu. Ya, di saat krisis ini telah berlalu, belajar memang tidak selalu mudah. Ya, belajar tidak selalu mudah, tetapi inilah saatnya kita berinovasi. Ya, di saat di tengah-tengah kesulitan guru dalam proses belajar mengajar, muncul inovasi-inovasi yang baru untuk menyampaikan sebuah materi, sebuah ilmu kepada peserta didik dengan cara secara online.